Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan saya Ayu Trigustina Panjaitan. Pagi ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia yaitu teks narasi. Materi ini terdapat di kelas 7. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar channel ini dapat berkembang. Baik, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa kompetensi dasar yang akan kita pelajarin. Yang pertama, 3.3, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi ataupun cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Nah, yang kedua, 4.3, kita akan menceritakan kembali isi teks narasi ataupun cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Kita dapat memahami pengertian teks narasi. Nah, yang kedua, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Nah, yang terakhir, kita dapat memahami teks narasi. Sebelumnya, adik-adik sudah mengetahui bahwa teks narasi itu sebenarnya sama dengan teks fantasi. Kata fantasi itu apa ya, Kak? Kata fantasi itu berasal dari kata hayalan ataupun imajinasi. Berarti teks narasi ialah teks hayalan. Secara pengertian, teks narasi merupakan suatu paragraf yang isi kalimat berupa tentang penjelasan atau menceritakan secara detail sebuah kejadian peristiwa dalam runtutan waktu tertentu. Entah itu menjelaskan seseorang, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Teks narasi sendiri mempunyai unsur-unsur diantaranya 1. Tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Nah, yang kedua, alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang ketiga, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Nah, kalau penokohan itu adalah watak ataupun sikap. Lalu yang keempat, latar, yaitu latar tempat. Latar tempat di mana peristiwa itu terjadi. Nah, latar waktu berkaitan kapan peristiwa dalam cerita terjadi. Nah, yang terakhir, latar suasana. Latar suasana berkaitan dengan perasaan suasana dalam cerita tersebut. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Penulis memandang suatu peristiwa menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama atau pencerita sebagai pelaku bisa menggunakan kata aku, saya, diriku, ane, dan lain-lain. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga ataupun pencerita menceritakan orang lain menggunakan kata dia, mereka, dan lain-lain. Selanjutnya, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Baik, adik-adik sudah tahu unsur-unsur teks narasi. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya ya, yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Adik-adik bisa baca di rumahnya masing-masing ya. Baik, bagi yang sudah selesai membaca, kita perhatikan unsur teks narasi dari Bayangan dalam Cahaya. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam cerita Bayangan dalam Cahaya yaitu supernatural. Mengapa supernatural? Karena ada hal-hal yang gaib. Bisa juga ditunjukkan pada teks yang sudah adik-adik baca, yaitu ada bayangan-bayangan ataupun sambaran petir. Itu hanya dapat dilihat oleh si Josu.
Nah, bagian tengah cerita juga ada bayangan seperti mengikuti tokoh Josu. Nah, yang kedua, alur dalam teks narasi bayangan dalam cerita yaitu alur maju. Bisa kita lihat ya, awal cerita sampai akhir secara runtut. Nah, yang ketiga itu tokoh dan penokohan. Yang tokoh utamanya adalah Josu Hikari, karena awal sampai akhir menceritakan Josu Hikari. Ada juga tokoh pembantunya yaitu kakek. Dalam percakapannya, ia melihat lubang seperti ada bayangan yang telah disambar petir. Nah, kakek itu memberi simpati ke tokoh utama yaitu Josu. Penokohan ataupun watak dari Josu Hikari yaitu pemikir dan jiwa sosial yang tinggi. Nah, penokohan dari kakek ataupun tokoh pembantu ialah memiliki jiwa simpati. Selanjutnya, latar dalam teks bayangan dalam cahaya yaitu latar tempat di pinggir jalan. Bisa kita lihat di paragraf pertama. Ada di situ kata orang berlalu lalang menuju bangunan berjajar rapi di pinggir jalan yang setiap pintunya tertulis nama pemiliknya. Dan latar tempat rumah bisa kita lihat berada di paragraf ke-3. Dibuat di situ selama berjalan menuju rumah. Nah, tempat kamar bisa juga kita lihat di paragraf ke-3 di kalimat kedua. Tertulis ia termenung berjam-jam di kamar sambil membalik-balikkan buku untuk mencari tahu bayangan apa yang dilihatnya tadi. Dan latar waktunya ialah esok hari dan berjam-jam. Nah, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang dalam teks cerita bayangan dalam cahaya yaitu orang ketiga ataupun serba tahu. Nah, yang terakhir amanat. Amanat untuk cerita bayangan dalam cahaya ialah sebaiknya kelebihan diri kita dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan dan membantu orang banyak. Nah, unsur-unsur teks cerita bayangan dalam cahaya sudah kakak jelaskan ya adik-adik. Semoga paham semua ya. Jikalau ada yang tidak paham, bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Baiklah, tadi kita sudah selesai mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita bayangan dalam cahaya. Sekarang kita lihat ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Dan kedua, ide cerita. Ide cerita itu tidak dibatasi oleh fakta ya. Nah, yang ketiga, menggunakan sebagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, yang keempat, tokoh unik ataupun mempunyai kesaktian. Lalu yang kelima, bersifat fiksi ataupun khayalan. Yang keenam, bahasa. Bahasa yang bervariatif, ekspresi ragam bahasa non-formal. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.